Selamat siang, Shalom. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh ada waktu kembali lagi kita bersama-sama untuk datang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tanpa berlama-lama, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-67. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-67. Namun di sini saya tidak akan mengajak kita membaca yang bersama-sama karena pembacaan ini cukup panjang. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara-saudari silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari satu tema, kasih sejati. Kasih sejati. Berbicara tentang kasih, tentunya kata kasih ini tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Kita sering mendengarkan kata kasih, dan kata kasih ini artinya yaitu rasa cinta, rasa suka atau rasa sayang kita kepada seseorang. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada pada hari ini atau yang sedang menonton video ini, saya percaya bahwa kita memiliki kasih sejati. Kita pasti memiliki kasih sejati, namun kasih sejati tidak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan oleh mulut saja. Kita mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa kita mengasihi mereka. Kita mengatakan bahwa kita menyayangi mereka. Bahkan kita juga mengatakan ataupun kita mengatakan kepada pasangan kita. Kita mengatakan bahwa saya mencintai kamu dan saya akan melakukan apapun karena saya mengasihi kamu dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satupun tindakan kasih yang dapat kita lakukan untuk menyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi sesama kita. Kasih sejati harus dibuktikan dengan sikap atau tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu dan lain sebagainya, tapi tidak ada bukti sekalipun. Tidak. Kasih sejati juga dilandaskan dengan perbuatan yang nyata yang dapat kita lakukan. Kita boleh dapat melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia menyatakan bahwa kasihnya sangat besar. Kasih yang sangat besar terhadap kita. Oleh karena itu ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk membuktikan bahwa kasihnya yang begitu besar terhadap kita. Dan kita juga boleh melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-9 saya akan bacanya untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam bumi supaya kita hidup olehnya. Dan kasih sejati juga berhubungan erat dengan kehidupan. Kasih sejati juga berhubungan erat dengan karakter kehidupan Kristen, karena kasih adalah sifat Allah yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita mampu untuk mempraktekkan tindakan kasih yang nyata ini kepada sesama kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada pasangan kita. Tidak hanya kita mengatakan dengan bibir kita saja, dengan lidah kita saja kita mengatakan saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu dan lain sebagainya, tetapi tidak ada tindakan satupun. Mari belajar dari Yesus. Yesus menyatakan tindakan kasih nyata bahwa dia mengatakan dia mengasihi kita. Untuk itulah dia memberikan pembuktian yang nyata lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Mengapa kita harus menyatakan tindakan kasih nyata itu dalam kehidupan kita? Karena Tuhan lebih dahulu membuktikan tindakan kasih nyata itu dalam kehidupan kita. Untuk itulah marilah kita saling mengasihi. Tidak hanya kita mengatakan dengan bibir kita saja kita mengasihi sama kita, tetapi mari kita melakukannya dengan tindakan kasih nyata. Kita mengasihi sama kita, maka kita juga harus siap menolong mereka ketika mereka kesusahan, ketika mereka minta pertolongan dan sebagainya. Kita harus siap menolong mereka dengan kondisi apapun itu. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama
Ada beberapa ciri penting dari kasih sejati. Ada beberapa ciri penting dari kasih sejati. Yang pertama, siap menerima orang lain apa adanya. Siap menerima orang lain apa adanya. Di dalam kehidupan kita, kasih sejati juga harus dilandaskan dengan menerima apa adanya, bukan ada apanya. Kita menerima sesama kita, entah itu bagaimana sikap fisik mereka, entah itu mereka datang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, kita harus menerima mereka. Karena itulah tanda bukti bahwa kita mengasihi sesama kita. Tidak hanya ketika kita sedang membutuhkan mereka, baru kita datang kepada mereka. Tidak hanya ketika kita meminta pertolongan atau minta bantuan, baru kita datang kepada mereka. Tidak. Ketika kita mengasihi sama kita menerima mereka apa adanya. Ketika mereka datang, kita menerima mereka. Ketika mereka minta pertolongan, kita datang kepada mereka, kita membantu mereka apa yang menjadi keperluan mereka dan lain sebagainya. Dan kita juga boleh dapat melihat bagaimana tindakan kasih Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memberikan teladan penting tentang kasih sejati yang dibuktikan dengan sikapnya untuk menerima setiap orang yang datang kepadanya. Bahkan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Di dalam pelayanannya sekalipun, Ia selalu memperhatikan dan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Baik itu anak-anak, orang dewasa, rakyat jelata, bahkan kaum bangsawan dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Di dalam Matius 19 ayat 14, saya akan bacakannya untuk kita bersama-sama. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Yesus tidak pernah menganggap anak-anak kecil sebagai masyarakat atau golongan kelas kedua yang harus diabaikan. Namun di sini Tuhan memprioritaskan atau menempatkan mereka pada posisi yang sama. Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang, baik itu saya maupun saudara. Kita sama di mata Tuhan, tidak ada yang beda. Tidak ada yang dapat membeda-bedakan kita, karena Tuhan menerima kita apa adanya. Maka Dia siap menerima kita. Dia membuat kita setara, Dia membuat kita sejajar. Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita, karena Dia mengasihi kita apa adanya. Kasih sejati juga seharusnya dibuktikan dalam hubungan pernikahan. Kasih sejati harus dibuktikan dengan sikap seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menerima satu dengan yang lain demi kebahagiaan bersama. Kita boleh dapat melihat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 6. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Di dalam kehidupan kita tentunya perbedaan-perbedaan akan selalu ada pada setiap pribadi kita masing-masing, bahkan di dalam rumah tangga kita. Namun kasih sejati yang dimiliki oleh setiap pasangan akan membuat mereka saling menerima satu dengan yang lain apa adanya. Penting sekali menerima satu dengan lain dalam hubungan pernikahan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi suami kita, kita mengasihi istri kita, maka kita juga harus siap menerima mereka apa adanya. Entah apapun yang menjadi kekurangan mereka, kita harus siap menerima mereka apa adanya, karena kita sudah mengatakan bahwa kita mengasihi mereka. Untuk itulah kita buktikan bahwa kita harus menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Mari bersama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita mampu mengasihi sesama kita, menerima apa adanya. Jikalau hari ini kita belum mengasihi sesama kita, jikalau hari ini kita belum mengasihi istri kita belum mengasihi suami kita, mari kita mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Dan yang kedua, ciri penting dari kasih sejati ialah tidak melakukan dosa.
tidak melakukan dosa. Kita boleh melihat dari peristiwa Yusuf dan istri Potifar, di mana istri Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi karena kasih sejati Yusuf kepada Allah membuat dirinya berani menolak godaan untuk melakukan dosa. Kasih sejati tidak tergoda dengan kenikmatan dosa sesaat, tetapi berani menolak dengan tegas godaan tersebut. Berani menolak godaan tersebut. Walaupun konsekuensi yang akan dialami mungkin berat, tetapi kita harus berani menolak godaan yang membuat kita terjatuh dalam dosa. Mungkin ada saja godaan-godaan yang kita alami dalam kehidupan kita, entah itu godaan untuk mengajak kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, untuk mengajak kita mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Mari kita tolak itu. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa, sebab itu suatu pelanggaran yang tidak diinginkan Tuhan bagi kita. Jauhkan hal-hal yang membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Ketika ada yang menggoda kita tolak di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita mengambil komitmen bahwa kita mau menolak dosa, kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Dan kita juga boleh melihat bahwa di dalam Kejadian pasal 34 ayat 3 sampai 5, saudara-saudari bisa membacanya. Di situ saya akan bacakannya untuk kita bersama-sama. Kejadian pasal 34 ayat 3 sampai 5, tetapi terikatlah hatinya kepada Diana, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu mengenakan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, kepada ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang ke rumah. Tindakan Sikem mencemari Dina membuktikan bahwa perbuatannya itu didasari nafsu sejati dan bukan kasih sejati. Jikalau kita benar-benar mengasihi pasangan kita, maka kita tidak akan membuat mereka jatuh ke dalam dosa, melainkan kita membawa diri kita, pasangan kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan jatuh ke dalam dosa. Untuk itu jemaat Tuhan, mari jauhkan diri kita dari segala hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ketika ada yang menggoda kita untuk melakukan segala sesuatu, sekali lagi tolak di dalam nama Yesus. Kita harus berani menolak segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan yang ketiga, ciri penting dari kasih sejati ialah janji yang diucapkan harus ditepati. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah berjanji, entah itu kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, bahkan kepada istri kita, kepada suami kita, dan lain sebagainya. Kita pasti memiliki kasih sejati. Kasih sejati dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ketika kita mengatakan janji, maka kita harus siap. Kita harus siap untuk membuktikannya. Yakub memiliki kasih sejati kepada Allah sehingga ia melakukan apa yang ia nazarkan kepada Allah. Yakub tidak menunda waktu untuk menempati janjinya kepada Allah. Dalam kehidupan kita tentunya ada saja orang-orang yang bernazar kepada Tuhan. Ada yang pernah bernazar kepada Tuhan, mungkin saat ini ada yang sudah bernazar tapi belum menepati janjinya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bernazar kepada Tuhan, berani bernazar kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, ketika Tuhan menyembuhkan saya akan menyampaikan kesaksian. Banyak orang yang berkata demikian. Saya juga pernah mendengar cerita dari beberapa teman saya. Ada juga yang mengatakan, Tuhan, ketika Tuhan memberikan saya ini, memberikan saya itu, dan lain sebagainya, saya akan melakukan ini untuk Tuhan. Tetapi pada akhirnya, ketika kita sudah mendapatkan semuanya itu, kita lupakan Tuhan. Kita lupakan apa yang telah kita nazarkan kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari Yakub. Yakub bernazar kepada Tuhan, dan ia berani untuk membuktikan, dan ia berani untuk tidak menunda waktu untuk menepati janjinya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Yakub.
untuk tidak membuang-buang waktu. Ketika kita bernazar kepada Tuhan, maka kita siap untuk menepati janji kita kepada Tuhan. Banyak orang yang seringkali menunda-nunda waktu untuk menepati nazar mereka kepada Allah. Bahkan akhirnya melupakan hal tersebut setelah Allah menjawab apa yang menjadi permohonan doa mereka. Dan kesimpulannya untuk kita, setiap orang yang memiliki kasih sejati memiliki sikap seperti Yesus yang membuka hatinya dan menerima apa adanya setiap orang yang datang kepadanya. Dan yang kedua, kasih sejati selalu memiliki sikap tegas untuk tidak berkomitmen dengan dosa. Dan yang terakhir, orang yang hidup dalam kasih selalu memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan sebagai pertanyaan untuk kita, maukah kita melakukan kasih sejati ini dalam kehidupan kita? Menerima orang lain apa adanya, tidak melakukan dosa, dan menepati janji kita kepada Tuhan. Mari renungkan, terjawab dalam hati saudara-saudari masing-masing, dan pertanggungjawabkan apa yang menjadi jawaban saudara-saudari. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.